Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novi Evianti CGP Angkatan 11 akan melakukan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Bapak Ibu untuk melakukan diseminasi aksi nyata budaya positif. Saya Novi Evianti CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Madang Suku 1. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktu hadir di sini untuk mengikuti diseminasi atau aksi nyata saya. Baiklah Bapak Ibu, di sini kita akan bersama-sama untuk mendalami, memahami budaya positif. Saya yakin di ruangan ini Bapak Ibu yang senior dari saya sudah banyak, kemudian yang lebih memahami materi ini juga lebih banyak. Jadi nanti kita sharing ya Bapak Ibu. Saya berdiri di sini belum tentu saya lebih mendalami. Jadi di sini kita forumnya saling berbagi saja Bapak Ibu. Budaya positif ini, konsep inti dari budaya positif menurut saya ada 8. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebijakan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, 6 posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Kita akan bahas yang pertama Bapak Ibu, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi sekarang ini kita didorong untuk melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran diferensiasi sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah pernah bahas ya Bapak Ibu di komunitas belajar, bagaimana itu dengan pembelajaran diferensiasi. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Seperti apa pembelajaran diferensiasi? Kemarin terakhir kita bahas di komunitas belajar. Silakan Bu Ulfa. Kalau diferensiasi pembelajaran itu mengelompokkan murid berdasarkan gaya minat belajar murid itu. Ya, terima kasih Bu Ulfa. Jadi pembelajaran baru yang didorong kita sekarang ini ya untuk melakukan pembelajaran baru itu pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa kita Bapak Ibu. Jadi sebelum melakukan pembelajaran kita itu diwajibkan sekarang untuk melakukan asesmen, baik asesmen kognitif maupun asesmen diagnostik ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang disiplin positif. Apa sih sebenarnya disiplin positif itu Bapak Ibu? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Kemudian disiplin positif yang akan kita lakukan Bapak Ibu. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Jadi disiplin yang kita lakukan ini tanpa adanya iming-iming imbalan atau hadiah, kemudian tanpa penghargaan, kemudian tanpa ada ancaman atau hukuman. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Kemudian sebagai
sebagai pendidik, kita sebagai guru, itu tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku arah yang lebih baik. Jadi ketika siswa itu melakukan disiplin, itu motivasinya dari diri mereka sendiri, Bapak Ibu, bukan dari luar. Yang itu yang bisa kita lihat, kalau disiplin itu ada imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman, itu motivasi siswa itu secara dari luar. Ya, yang kita usahakan di sini motivasinya berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Dapat dipahami Bapak Ibu? Berikutnya, nah tadi di sini di pengertian disiplin itu kan ada nilai-nilai kebijakan di dalam disiplin itu. Jadi nilai-nilai ini contohnya saja Bapak Ibu, nilai-nilai kebijakan apa saja sih yang bisa kita lakukan? Di sini ada nilai kebijakan profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian contoh nilai kebijakan keterampilan hidup, di situ ada dapat dipercaya, berbudi hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik. Jadi itu nilai-nilai kebijakan yang bisa kita terapkan di dalam disiplin positif. Selanjutnya 4, ada kebutuhan dasar manusia. Tadi Bu Yuli juga sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu. Kita semua ini memiliki kebutuhan dasar. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi semuanya, segala sesuatu. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi apapun yang kita lakukan itu sebenarnya cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, Bapak Ibu, baik kita ataupun siswa. Jadi kita di sini sebagai guru harus memahami apa sih kebutuhan dasar manusia. Jadi kita bisa terapkan. Kalau kita sudah bisa memahami kebutuhan dasar manusia, nanti kita akan tahu apa sih kebutuhan dasar siswa kita. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita punya, siswa juga punya, Bapak Ibu. Ada kebutuhan bertahan hidup. Semua manusia itu butuh bertahan hidup. Di sini tentunya untuk bertahan hidup kita makan, berpakaian, memiliki tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Ini semuanya saya rasa memiliki kebutuhan dasar ini. Atau kebutuhan dasar orang yang mengalami gangguan jiwa tidak terpenuhi ini Bapak Ibu, sehingga dia mengalami gangguan jiwa bisa juga. Jadi kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima ini ada rasa diterima, dipedulikan, bahagia, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok ini. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ada kebutuhan dasar manusia, penguasaan, di mana di dalamnya ada harga diri kita, Bapak Ibu, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan dihargai. Selanjutnya ada 4 kebutuhan dasar manusia, itu ada kebebasan. Kita itu butuh untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kita akan kesenangan. Bermain, humor, tertawa, itu bagian dari kebutuhan kesenangan kita, Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita pahami di sini,
siswa kita, peserta didik kita, murid kita itu memiliki 5 dasar kebutuhan ini, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa kita kaitkan dengan disiplin positif. Ketika anak punya masalah, mereka ini membutuhkan mana dari 5 kebutuhan itu. Karena ketika anak itu ada masalah, pasti ada salah satu atau salah semuanya. Mereka ini membutuhkan dari kebutuhan manusia ini. Ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, tadi seperti yang sudah dibahas di ini ya, sebagai seorang pendidik, motivasi yang akan kita tanamkan di anak itu adalah motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi di dalam diri siswa itu. Jadi yang kelima dari inti dari budaya positif ini ada motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia itu dibagi menjadi 2. Ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik tadi yang di bagian depan ini, nah, yang pengertian dari disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta berdasarkan murid tanpa imbalan. Jadi kalau imbalan tadi apa berarti, Bapak Ibu? Ekstrinsik ya. Nah. Oh ya, ini. Jadi ekstrinsik ini ekstrinsik ya, Bapak Ibu. Nah, yang akan kita tanamkan di dalam budaya positif ini, disiplin positif ini adalah motivasi yang ini, Bapak Ibu. Motivasi intrinsik. Kenapa? Kenapa ini yang akan kita terapkan kepada anak? Kita cari tahu dulu. Motivasi intrinsik ini adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kalau siswa itu misalnya melakukan keyakinan kelas ya, tadi kan kita sudah buat keyakinan kelas, bukan peraturan lagi, tetapi keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi kalau siswa melakukan keyakinan sekolah atau mematuhi peraturan sekolah masih memiliki pemikiran yang ini untuk mendapatkan imbalan. Jadi nanti kalau tidak ada imbalan berarti anak itu tidak akan melakukan keyakinan kelas. Jadi kalau tidak ada hukuman, anak itu juga tidak akan melakukan keyakinan kelas. Jadi yang paling tepat adalah ketika motivasi itu berasal dari diri anak itu sendiri. Jadi motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu tentang motivasi perilaku manusia? Tidak ada, kita lanjut. Nah, kita akan bedakan, kita akan cari tahu selama ini yang kita lakukan itu ya Bapak Ibu, kita melakukan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Restitusi ini Bapak, kalau konsekuensi saya sendiri sudah sedikit-sedikit memahami. Kalau restitusi ini merupakan hal yang baru bagi saya. Ketika mengikuti CGP ini ada istilah restitusi. Nanti akan kita cari tahu apa itu restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau hukuman ini sering saya lakukan, jujur saja mungkin Bapak Ibu juga melakukan. Jadi kalau hukuman ini adalah kan tidak terencana atau tiba-tiba. Biasanya siswa terlambat kita hukum, membersihkan WC dan lain sebagainya. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika menetapkan hukuman itu, murid itu tidak dilibatkan dalam penentuan hukuman. Kemudian bersifat satu arah. Hukuman itu yang membuat guru. Jadi tidak ada timbal balik antara guru dan siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kalau hukuman fisik lari lapangan, kemudian psikis mungkin kita membuat malu siswa itu. Ya. Kemudian konsekuensi. Ini hampir mirip Bapak Ibu.
hukuman dan konsekuensi. Kalau kita tidak teliti, kita tidak bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian konsekuensi ini tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitoring murid. Iya. Jadi hukuman dan konsekuensi ini kalau tidak teliti kita bisa keliru Bapak Ibu ya. Contohnya Bapak Ibu, kalau misalnya pelajaran bahasa Indonesia, Tina tidak merangkum materi pembelajaran, kemudian oleh guru bahasa Indonesia, Tina itu diberi tugas untuk merangkum di rumah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Nah seperti itu, hampir mirip. Kalau kita tidak paham bisa susah untuk membedakan hukuman dan konsekuensi. Kemudian ini yang saya katakan tadi istilah baru, saya juga baru mempelajari tentang restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di dalam restitusi, bukan prostitusi ya Bu. Restitusi ini proses. Di sini ada proses yang kita lakukan Bapak Ibu. Jadi ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi proses ini nanti kita akan cari tahu proses yang seperti apa sih yang bisa dikatakan dengan restitusi. Proses ini terjadi secara kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Kalau saya sebagai guru bimbingan konseling, restitusi ini mirip seperti proses konseling Bapak Ibu. Jadi ada masalah, ada kolaborasi dengan murid, kemudian nanti dari proses restitusi ini kita membimbing siswa itu untuk mencari solusinya sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan. Yang keenam ada posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima ini kira-kira Bapak Ibu sudah berada di posisi mana? Atau pernah berada di posisi kontrol mana? 1 Bu. Penghukum, Bu Yuli. Yang lainnya pembuat manajer. Teman, Pak Afan teman. Pemantau, Bu Herlina pemantau. Bu Neni pembuat merasa bersalah. Jadi manajer Bu Firda, manajer. Kira-kira Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol ini mana sih posisi kontrol yang paling tepat untuk kita? Teman. Manajer. Saya lebih suka pembuat merasa bersalah Bu. Memilih pembuat merasa bersalah. Baik. Kita akan di sini ada kasus Bapak Ibu, ada kasus ya. Terbaca Bapak Ibu. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau penghukum kita, misalnya saya berada pada posisi penghukum, maka saya akan menghukum siswa itu untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Sering berlupahan. Dengan Bu Ida ya. Kemudian ini contoh Bu Neni. Saya sangat setuju ini. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Nah, ini pembuat rasa bersalah.
Kepinkan pikirannya ke selalu masa bersalah. Ya. Iya, Bu Dewi ya. Kita lanjutkan. Kemudian ada kita saat kita berada di posisi teman tadi ini Pak Afan ini. Ya apa itu? Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini. Yang sudah terjadi tidak apa-apa, lain kali jangan sampai terulang lagi. Ini ketika kita berada di posisi teman. Sekarang posisi pemantau. Wah, ini Mas Sabar ini. Pak Sabar ini pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atribut di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini ketika berada di posisi pemantau, Bapak Ibu. Kemudian manajer, ini Bu Firja. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara, Bu Firja akan mengatakan, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Tahu, misalnya tahu. Kemudian dilanjutkan dengan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu. Jadi pada posisi manajer kita mengarahkan anak ini untuk menyadari kesalahannya, kemudian mengajak mereka untuk berpikir bertanggung jawab bagaimana cara memperbaiki kesalahan ini. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling tepat itu adalah posisi manajer. Tapi kembali lagi kalau menurut pendapat saya, kembali lagi kita ke karakter siswa kita, ya, kondisi sekolah, karakter siswa, kemudian lingkungan sekolah serta budaya. Ada pertanyaan sampai di sini Bapak Ibu untuk 5 posisi kontrol. Jadi kita tahu ya, sudah tahu ya. Ada 5, kita berada di mana atau dalam situasi yang seperti apa kita memakai posisi kontrol yang seperti apa, ya Bu Sana? Manakah yang merupakan posisi kontrol yang digunakan dalam pendisiplinan? Pendisiplinan tadi sudah dijelaskan. Kita melakukan pendisiplinan dengan menggunakan posisi manajer. Karena tadi yang sudah saya contohkan ke Bu Firja tadi, ketika Bu Firja memegang posisi manajer, ketika siswa melakukan pelanggaran maka akan ada pertanyaan, Bu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Setelah siswa menyadari kesalahannya, kemudian siswa itu diajak untuk bagaimana siswa itu memperbaiki kesalahannya atau bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Bagaimana Bu Sang? Tapi di antara sini Bu, kontrol yang paling tinggi, kontrol guru itu apa? Kontrol yang paling tinggi. Manajer Bu, tapi tadi kan manajer secara idealnya tadi sudah saya jelaskan, secara ideal dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Tapi kalau dikembalikan misalnya, kalau Ibu maka yang mana Bu? Ini kan sekali lagi saya tekankan, yang ideal adalah manajer. Tapi kalau saya yang ditanya seperti itu, kembali lagi ke saya sebagai guru dan masalah apa siswa itu, kemudian latar belakang siswa itu seperti apa. Kalau saya yang ditanya seperti itu, kalau yang dari teorinya Bu ini yang ditekankan. Tapi kalau saya yang ditanya, saya kembalikan lagi, mungkin kelima-limanya ini bisa saya pakai. Ya, Bu Neni tetap mendirian di tahun 2. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Paham ya tentang 5 posisi kontrol? Oke, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Akan saya bagi kertas. Tadi sudah kita bahas ada 5 posisi kontrol. Ada 3 pertanyaan di situ. Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa? Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi kontrol apa? Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Ini posisi kontrol apa?
Itu kan posisi kontrol manakah aku? Yang pertama, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol yang mana dari 5 tadi? Kemudian lagi Bu, 5 tadi Bu. Teman. kita berada di posisi mana saat ada pertanyaan? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi apa? Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Posisi apa? Kemudian ayolah lakukan dengan demi ibu ya. Ini posisi. Gak bisa Bu. Gak bisa Bu. Kali bisa kok dibawa di luar limo tadi. Tidak. Ayo kita tempel-menempel yuk. Fitri kau selfie. Ayo bangun. Tidak muat. Kejepit. Aset tuh. Balik dia. Aset tuh terjepit. Asetmu yang mana Bu? Biasa. Yang kejepit. Nah, yang mana yang tak bisa? Berapa mana? 29. Satu aja rumput anu. Semua jerawat sama itu. Loncat rupanya. Terbang dia. Aku dia pindahan untuk ngaji ini jadi tengok-tengok. Enggak ya baru duduk aku nih. Pindah yang pindah-pindah. Saat cari puroknya. Asetku terganggu kalau kamu bisa itu. Sebagai manajer gue jadi pemantau ya. Iya tahu. Ayo, Neni. Judean. Gitu kali kok. Hai, Neni tidak bisa diam ya. Kemana office? Itu Pak, nempel Pak, malu ada tempat nempel Pak. Nah. Apa? Mana kamu tiga berkumpul? Kamu triplek kan? Lebih tidak restitusi. Prostitusi. Aku belum biasa restitusi. Sudah semua ya Bapak Ibu. Untuk Ayo Bu Irma, Bu Eti. coba Bu Oni Cica bacakan yang nomor 1. Cari serius dia. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menurut Ibu di posisi mana? Penghukum. Ada pendapat lain? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sepertinya ada satu yang berbeda pendapat. Kita itu lebih ragam jawabannya, malah kita bisa berdiskusi ya Bapak Ibu ya. Ada satu yang berbeda yaitu pembuat rasa bersalah. Aku, itu jawabanku. Membuat rasa bersalah. Jadi kalau kita lihat dari kata-katanya, bukan yang ini ya.
Apa kamu tidak pernah benar melakukannya? Ini di posisi kontrol mana Bapak Ibu? Penghukum ya. Kemudian yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah? Sepertinya ini sependapat semua, yaitu pada posisi manajer. Kemudian ayolah lakukan demi ibu ya. Ini posisi. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Berarti belajar kita hari ini berhasil. Tidak apa-apa. Merdeka. Saya tidak mau sama ya. Berarti kita sudah paham ya Bapak Ibu tentang posisi kontrol. Kita berada di mana sih? Dari kelima ini. Baik. Selanjutnya kita akan melanjutkan keyakinan kelas. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Yuli dengan sangat jelas sekali. Mungkin nanti bisa kita praktekkan di kelas kita, terutama wali kelas, untuk membuat keyakinan kelas. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Tadi sudah dijelaskan banyak oleh Bu Yuli, saya hanya menjelaskan sedikit. Pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupaya pernyataannya itu universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas kita, kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalau di dalam kelas itu seluruh siswa harus dilibatkan dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang kedelapan, yang terakhir, ini ada segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini ada dialog Bapak Ibu, dialog individu antara kita dan siswa. Tahapannya apa saja sih di dalam segitiga restitusi? Jadi ada 3 tahapan dalam dialog kita. Jadi dialog kita itu ada apa sih? Caranya ada rambu-rambunya, sehingga bisa dikatakan kita melakukan dialog atau melakukan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Dalam dialog itu kita nanti akan menstabilkan identitas siswa itu. Kemudian yang kedua, kita di dalam dialog juga memvalidasi tindakan siswa yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, kita melakukan segitiga restitusi ini tentunya harus sudah ini Bapak Ibu melakukan ini keyakinan kelas ini, membuat keyakinan kelas di kelas, sehingga kita ketika melakukan dialog menggunakan segitiga restitusi, kita bisa menggunakan ini nanti menanyakan keyakinan mana yang kamu langgar, nanti kan bisa kita kembalikan ke siswa itu. Tadi di dalam pembuatan keyakinan kelas ini semua siswa harus dilibatkan. Jadi siswa harus bertanggung jawab, berkomitmen dalam keyakinan kelas ini. Jadi ketika melanggar peraturan nanti bisa kita kembalikan ke sini ya. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya terlalu cepat atau biasa saja? Pas ya. Kemudian ini akan kita bahas bagaimana sih cara menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini Bapak Ibu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Jadi di dalam pemikiran kita sebelum melakukan segitiga restitusi ini, pemikiran kita atau mindset kita itu harus mempunyai ini, bahwa kesalahan ini adalah proses belajar siswa. Jika siswa salah, mereka ini masih dalam proses belajar. Jadi kita tidak bisa langsung memberi label ya, memvonis siswa itu salah. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang digunakan dalam dialog ini adalah
ada 1, 2, 3, 4, 5. Ketika kita melakukan dialog restitusi, yang pertama, berbuat salah itu wajar. Ini poin yang bisa kita pakai ketika kita berdialog. Ini tadi ya Bapak Ibu, karena di mindset kita dulu saja yang ditanamkan dalam pemikiran kita bahwa ketika siswa salah itu mereka masih dalam tahap proses belajar. Jadi ini pertanyaan ini atau pernyataan ini bisa kita keluarkan ketika dialog. Berbuat salah itu wajar, nak. Kamu berbuat kesalahan itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak Ibu juga pernah kok melakukan itu. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dalam permasalahan ini. Jadi nanti siswa di sini diajak berpikir. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Misalnya siswa marah karena bukunya dirobek. Ketika siswa itu marah, kita menstabilkan identitas dia. Kamu wajar marah ketika buku kamu disobek. Ibu juga pernah ketika buku ibu disobek ibu marah. Jadi bisa kita menggunakan dialog-dialog seperti itu. Buku Bu, bukan baju. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya Bu. Ini kalau baca dari menstabilkan identitas ini, apakah ini ada tahapan tertentu yang bisa dilakukan? Apakah tahap SD, SMP, atau SMA masih bisa dipakai seperti ini? Tahapan menstabilkan identitas. Ya, untuk tahap, terima kasih Bu Virga. Untuk segitiga restitusi ini ada ketiga tahapan ya Bu ya. Ketika kita melakukan segitiga restitusi ini, maka ketiganya ini harus dilakukan dengan ini mau siswa SD, SMP, SMA atau orang kuliah pun bisa dilakukan karena ini satu rangkaian ya. Kemudian siapa tadi sudah dijelaskan sama Bu Yuli, siapa sih yang bisa melakukan segitiga restitusi? Yang bisa melakukan segitiga restitusi ini bukan hanya guru saja, tetapi orang tua juga bisa menggunakan segitiga restitusi ini dalam menyelesaikan masalah anak. Atasan ya, tadi atasan pun bisa. Kemudian selanjutnya ada validasi tindakan. Jadi setelah kita berdialog dengan menstabilkan identitas tadi, kita memvalidasi tindakan anak itu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kembali lagi ke apa tadi Bapak Ibu di sini? Ini perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Apa? Kita cari tahu apa? Di sini. Ya, jadi seperti yang saya tadi sudah sedikit di sini menjelaskan, siswa itu ketika bermasalah, bukan hanya siswa, berarti kita juga ketika ada masalah pasti ada yang tidak terpenuhi di sini. Ya, butuh kasih sayang, bisa, butuh penghargaan, butuh kesenangan, bisa juga ya, butuh perhatian, Kasih sayang. Bu Fitri butuh kasih sayang, iya. Bu Heni butuh apa Bu Heni? Cuan. Butuh belajar, butuh bertahan hidup. Cuan. Ya. Bu Heni butuh apa Bu Heni? Semuanya. Ya. Jadi kembali ke tadi 5 dasar kebutuhan manusia ya Bapak Ibu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dialog apa yang bisa kita lakukan ketika memvalidasi tindakan anak? Ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah nanti jawabannya ke 5 dasar itu kembalinya mungkin saya tidak dihormati Bu di kelas itu, omongan saya tidak didengarkan misalnya. Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, misalnya
ketika anak tadi yang saya contohkan merobek buku, nanti kita bisa menggunakan dialog ini. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini, tapi terima kasih kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya tadi bukunya dirobek, ya marah dengan temannya, dia kan berarti melindungi bukunya tersebut. Terima kasih Bu Nedi. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Jadi dari keempat kata-kata ini Bapak Ibu bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan ketika kita berdialog dalam proses restitusi. Ya, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Tadi sudah saya jelaskan di depan juga, sebelum kita melakukan restitusi tentunya kita harus sudah membuat keyakinan kelas. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita motivasi secara intrinsik. Jadi motivasi dari dalam diri kita. Jadi apa sih yang bisa kita gunakan dialognya ketika melakukan restitusi? Di sini kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita. Ketika siswa melanggar, misalnya merobek buku teman, kita bisa tanyakan kembali nanti setelah dialog yang 1 dan 2, kita tanyakan, coba kamu pikirkan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Kita sudah buat keyakinan kelas, kenapa kamu langgar dan lain sebagainya. Tapi tadi kembali ke proses pembuatan keyakinan kelas, kita harus melibatkan siswa itu. Jadi ketika membuat keyakinan kelas, siswa itu sudah tahu konsekuensinya. Ya, Bapak Ibu. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, kita ingatkan kepada siswa itu. Nilai-nilai di kelas itu apa yang sudah kita sepakati ya. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kita ajak berpikir siswa itu suasana kelas yang seperti apa sih yang nyaman untuk kita. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini bisa kita lakukan ketika menanyakan keyakinan ketika melakukan proses dialog restitusi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jelas? Bagaimana kira-kira bisa tidak diterapkan mulai hari ini? Insya Allah. Berusaha. Intinya 3 tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak Ibu? Lanjut? Atau istirahat sebentar? Lanjut Bapak Ibu ya, di sini saya punya contoh kasus. Ada yang bisa bantu saya membacakan? Sabrina hari itu bangun. Nah, Bu senang, Bu, silakan Bu. Salon ya. Bu, aku pengen Bu. Sabrina itu makanan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru kalau tidak menggunakan sepatu hitam. Seperti tertera di peraturan sekolah di depan pintu kelas. Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenalkan sepatu. Pak Lukman menanyakan, Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai
peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya, sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Terima kasih. Terima kasih Bu Senang. Yang benar sekali Bu Neni tadi ngomong kasihan Sabrina. Kenapa kasihannya Bapak Ibu? Dihukum dan malu ya. Malu. Bahasa di kelas kota, Bu. Itu kelas desa. Aku belum dapat loh Bu. Saya sudah dapat loh Bu Senang nih. Satu orang 2 Bu. Iya. Perintahnya. Siapa yang membelikan Sabrina sepatu? Satu, perintahnya Ya, berikan. dalam kasus yang sudah dibacakan Bu Senang tadi, sikap posisi apa yang diambil oleh Pak Lukman dari 5 posisi kontrol guru tadi ya Bapak Ibu? Pak Lukman itu tadi menggunakan posisi kontrol yang mana? Ya. Kedua, bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina jika posisi manajer? Ya. Nah, ini posisi manajer ya Bapak Ibu. Jadi apa sih yang bisa ditanyakan tadi? Lain. Terus ya, paham ya? Tadi sudah saya kasih bocoran. Nah, 1, 2 saja Bapak Ibu, 3 nanti kita bahas bareng-bareng. 1 dan 2 silakan dituliskan, kemudian nanti bisa ditempelkan di sini Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu, sudah paham ya? Bukan, Bu. Perindu. Tidak, nanti kita bahas sama-sama. Balikan ke ceritanya. Aku senang loh belajar kayak gini sambil. Ya Bu, terima kasih Bu Senang. Jadi tidak membosankan ya. Tadi bosan ya. Makan duluan juga dia tadi. Mana Bu Neni bawaan? Warisan ya? Warisan. Kasusnya. Ketika Pak Lukman itu di posisi manajer, apa yang akan dilakukan? Apa yang akan dikatakan? Tolong jangan diulangi lagi. Sudah? Apanya? Nggak usah. Perlakuan dari Sabrina itu. Saya mengulangi pertanyaan Bu. Jangan dilakukan lagi ya, Nak.
Sudah dijawab sama Pak Sabar. Posisi kontrak apa yang dilakukan Pak Lukman? Kalau Pak Lukman sebagai manajer apa yang dikatakannya? Yang nomor 2. Yang nomor 1 di kasus itu Pak Lukman itu menggunakan posisi kontrol yang mana? Ya, di kasus ini Bu. Di kasus ini Pak Lukman itu menggunakan posisi kontrol yang mana? Buat kami gara-gara dehidrasi seperti ini. Dehidrasi. Kurang air, gimana? Bu Neni milih posisi di mana tuh, Bu? Yang habis Sudah selesai. Pak Afan sudah? Bu Heni sudah? Bu Heni jangan panjang-panjang Bu Heni. Yang kan mau bercerita. tapi kita bau sih anak ini. Kode. Masa kita punya dekat kantin Pak Andi. Pak Sabar kode. Bu Heni sudah menerapkan ini segitiga restitusi. Kalau sendiri, kita punya 2 segitiga dan Bu Eni, punya segitiga bermuda, segitiga prostitusi. Segitiga sama kan? Enggak, segitiga bermuda, segitiga Nah, baterai habis. Tenggorokan awal. Punya Bu Neni malah kayak catatan cinta, Bu. Curhat malah dia, Bu. Malah curhat. Aduh. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjawab kasus yang ada di depan. Jadi untuk posisi kontrol apa yang dilakukan oleh Pak Lukman ini sepakat semuanya penghukum. Kemudian bila Pak Lukman mengambil posisi manajer, apa yang akan dikatakannya? Ini ada jawaban untuk hari yang akan datang. Sepatunya jangan dipakai lagi dan memakai sesuai aturan. Kemudian ada yang memiliki pendapat, Sabrina kamu tahu kesalahan dan jangan diulang lagi. Kemudian ada yang berpendapat, apakah kamu bisa memperbaiki kesalahan kamu? Kemudian ada yang punya pendapat, ingat ya nak, ya jangan ulangi lagi. Jadi ingat jangan ya deh ya, jangan. Ini ingat ya nak ya, jangan. Ini ada juga yang punya pendapat, lain kali jangan diulangi lagi. Kemudian ada yang punya pendapat, Sabrina, bangun tidur jam berapa? Apa
solusi kamu supaya bangun pagi? Sabrina menjawab alarm dan minta tolong orang tua untuk membangunkannya. Kemudian ada yang punya pendapat bagaimana Sabrina agar tidak terburu-buru dalam menggunakan sepatu. Itu pertanyaan itu. Kemudian ada yang punya pendapat, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kemudian Sabrina, kamu tahu peraturan sekolah? Lain kali jangan terburu-buru. Sekali lagi, tidak salah memakai sepatu. Yang terakhir, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi kalau kita kembali lagi ke kasus, terima kasih Bapak Ibu atas pendapatnya, semua jawaban benar. Kalau kita kembali ke kasus ini, Bapak Ibu, di sini terjadi ketidaksengajaan, ya. Sabrina itu tidak sengaja. Nah, mari kita bahas sedikit di sini. Ada yang menarik perhatian saya di dalam kasus ini. Ketika di alinea terakhir, Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatu dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Mari kita bahas bersama-sama Bapak Ibu kalimat yang terakhir. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatu dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Menurut Bapak Ibu, hukuman ini berdampak secara fisikis nggak ke Sabrinanya? Berdampak. Psikis. Jadi Psikis. bukan Ya. menyelesaikan masalah tapi menambah masalah. Terima kasih Bu Heni. Benar sekali Bu Heni. Bukan menyelesaikan masalah tetapi malah menambah masalah karena Sabrina ini tipe anak yang introvert, ya. Jadi hukuman itu tidak bisa kita terapkan ke semua siswa yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Sampai di sini Bapak Ibu, dari awal tadi kita membahas budaya positif, disiplin positif, sampai kita bahas ke-8 inti dari budaya positif ini. Ada yang mau ditanyakan kembali? Dari perubahan paradigma, disiplin positif, nilai-nilai kebijakan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Jadi dari 1 sampai 8 ini sangat berkaitan sekali ya Bapak Ibu. Cukup sampai di sini. Tidak ada yang mau ditanyakan? Ada door prize-nya nggak Bu? Nanti kita minta sama Bu Yuli. Dipikirkan. Baik. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu telah meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam aksi nyata saya pada hari ini. Tanpa partisipasi Bapak Ibu, aksi nyata saya tidak akan terlaksana. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila saya menjelaskan banyak sekali kesalahan saya karena kurangnya mendalami, mungkin karena pemahaman saya tentang materi ini kurang baik. Jadi kita sharing, nanti kalau misalnya ada yang lebih paham lagi bisa kita mintai ilmunya ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf atas kesalahan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum